Shalom. Puji Tuhan, kalau kita masih ada sampai saat ini, semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Naikkan syukur dan terima kasih kepadanya. Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kemurahan Tuhan, bukan karena kemampuan atau kekuatan kami, tapi adalah anugerah Tuhan, dan kami kembalikan kepadamu. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah berdoa dengan tenang, dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita perlu tahu bagaimana Allah mau kita berbicara kepadanya supaya Ia mendengar kita dan Ia berkenan atas doa-doa kita. Yang pertama, berdoalah di tempat yang tepat. Kalau kita berdoa secara pribadi, masuklah kamar, tutuplah pintu, fokuslah kepada Tuhan, sediakan waktu yang tenang, sehingga kita bisa merasakan hadirat-Nya, merasakan jamaan Roh Kudus, sehingga kita menikmati kuasa Tuhan, bisa memuji, menyembah Tuhan dengan tenang, bisa memuji, meninggikan nama Tuhan melalui doa dan ucapan syukur kita dengan tenang tanpa gangguan. Oleh karena itu kita perlu mencari tempat yang tepat ketika kita berdoa secara pribadi. Ketika kita mau menghampiri hadirat Tuhan, jangan sampai ada gangguan-gangguan yang menghalangi fokus kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, berdoalah kepada Bapa di sorga. Naikkanlah syukur melalui pujian penyembahan yang kita naikkan kepadanya. Kita bersyukur, meninggikan dan mempermuliakan namanya. Dan juga kita tidak hanya berdoa untuk diri kita secara pribadi. Doalah, bersyafatlah untuk orang lain, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, dan untuk keluarga kita. Juga untuk orang-orang lain yang ada di sekitar kita, untuk bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat umum, untuk gereja Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Itu perlu kita bawa di dalam doa, sehingga kita menjadi orang yang peduli kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, berdoalah dengan apa adanya, dengan terbuka apa adanya. Kita mengungkapkan isi hati kita, karena kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita menceritakan hidup kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas apa yang kita alami, dan juga dengan kata-kata yang sederhana. Jangan bertele-tele, jangan berusaha mengatakan kata-kata yang indah kita buat-buat, tetapi dengan tulus kita menyampaikan apa adanya, itu akan berkenan di hadapannya. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika berdoa, ingin didengar oleh orang lain, ingin mendapatkan pujian dari orang lain, dan ini tidak akan ada manfaatnya. Kita punya cara berdoa yang berbeda, berdoa dengan apa adanya. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, berdoalah di tempat yang tepat, di mana kita bisa merasakan ketenangan, kedamaian, dan kita bisa fokus memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepadanya, dan juga memohon kepada Tuhan, kepada Bapa di surga dalam doa-doa kita. Kemudian juga yang ketiga, berdoalah dengan kata-kata yang sederhana. Jangan bertele-tele, jangan dibuat-buat, jangan terlalu panjang dan lebar, tetapi secara praktis kita menyatakan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Berdoalah di tempat yang tepat. Bersyukurlah kepada Bapa dengan kata-kata sederhana yang menyukakan hatinya. Bapa, Engkau mengajar kami saat ini untuk berdoa di tempat yang tepat, di tempat yang tenang, di tempat yang tidak ada gangguan. Ketika kami berdoa secara pribadi, kami perlu masuk kamar, menutup pintu, supaya tidak ada halangan, supaya tidak ada gangguan ketika kami menghampiri hadirat Bapa. Dan juga kami berdoa kepada Bapa, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, merendahkan diri di hadapan Allah, mengucap syukur bahwa hidup kami ini adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur dalam setiap doa-doa kami, bukan hanya
hanya berdoa untuk diri kami, tetapi kami juga berdoa untuk orang lain, berdoa untuk keluarga kami, berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, berdoa untuk bangsa dan negara, bersyafaat untuk orang lain. Dan juga di dalam doa kami tidak perlu bertele-tele, tidak perlu membuat kata-kata yang terlalu indah dibuat-buat sedemikian rupa, tetapi kami mengungkapkan isi hati kami apa adanya. Dan dengan demikian Engkau berkenan atas doa-doa kami, Engkau menjawab kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar agar kami berdoa dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.